Oke, eh, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan di bilangan kompleks. Dan kita akan memerlukan eh, rumus De Moivre, ya. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks, kemudian ditulis dalam bentuk polar seperti ini, maka untuk setiap bilangan bulat n, ya, bisa positif, bisa negatif, pangkat bilangan kompleks n itu adalah Rn, dan ini yang menjadi istimewa, argumennya itu tinggal dikalikan, ya. Nah, dengan rumus ini memungkinkan kita menghitung pangkat bilangan kompleks dengan mudah, ya. Jadi kalau hanya pangkat 2 ya mungkin lebih mudah langsung dihitung, ya. Tapi kalau udah pangkat 10, pangkat 12, dengan rumus De Moivre ini lebih mudah dikerjakan, ya. Kita sudah pernah melihat pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita ingin mencoba menggunakan itu untuk menyelesaikan persamaan di bidang kompleks dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi N-nya secara teoritis tidak perlu positif, ya, negatif pun juga oke. Nah, eh, kita mulai dengan, ya, jadi misalkan kita punya persamaan Z kuadrat sama dengan A, ya. Nah, A-nya itu juga ditulis dalam koordinat polar, ya. Jadi di sini tetanya itu teta yang diperoleh dari A, ya, argumennya A, bukan argumennya Z. Nah, dengan menggunakan rumus De Moivre, ya, dengan menggunakan rumus De Moivre, jadi mungkin perlu saya kerjakan di sini, ya. Jadi katakanlah Z itu adalah R cos. Mungkin saya langsung menggunakan ada penulisan yang lebih sederhana, yaitu bukan ditulis lengkap, tetapi cukup ditulis R sis besi, gitu. Ya, sis ini adalah cos plus i sin, ya, dengan argumennya besi. Jadi Z kuadrat adalah R kuadrat sis 2 besi. Nah, ini harus sama dengan, saya menggunakan R-nya ganti aja. R, ini R, ya. Nah, ini kan harus sama dengan A. Ya, A-nya adalah R sis, sis theta. Nah, jadi modulusnya harus sama, R kuadrat sama dengan R. Dengan demikian R-nya adalah akar R. Eh, ya, ya, di sini. Kemudian eh, dua besi itu sama dengan theta, tapi kita tahu bahwa cosinus dan sinus itu kan periodenya boleh ditambah begini, ya. Oh, ini K, ya, K, 2 pi. Jadi kalau begitu besinya itu adalah theta plus 2 pi per 2. Nah, itulah sebabnya bisa diperoleh dengan langsung, ya. Nah, jadi persamaan Z kuadrat A ini akan selalu nanti punya dua, ya. Jadi ini saya hapus dulu, ya. Jadi kita lihat bahwa Z1 itu kita peroleh dengan membuat K-nya 0. K-nya 0 berarti akar R sis theta per 2. Kemudian Z2 itu adalah akar R sis
theta per 2 ditambah, jadi ini diperoleh pada saat K-nya 0. Di sini saat K-nya 1 itu maka hasilnya adalah 2 pi bagi 2 jadi pi begitu ya. Nah, kalau kita substitusikan 2 Z3 misalkan, maka kita akan memperoleh akar R sis ya. Jadi ini 2 4 pi, ini adalah theta per 2 plus 2 pi. Nah, ini akan kembali lagi ke kemari ya. Jadi nanti pada saat yang berikutnya dia akan balik lagi ke sini. Oleh karena itu solusinya hanya ada dua ini saja. Ya, yang tertulis di sini dengan K-nya 0 dan 1. Ya. Nah, akan terlihat bahwa solusinya itu yang pertama, jadi misalkan saya gambar di sini ya. Kalau A-nya itu di sini, ya, ini A, maka Z1 itu argumen ini dibagi dua, ya. Jadi mungkin di sini argumennya panjangnya tergantung dari akar R itu, ya. Kalau R-nya lebih besar dari satu, ya dia lebih pendek. Kalau R-nya kurang dari satu, dia agak sedikit lebih naik, ya. Nah, yang lain itu adalah kalau ditambah pi. Jadi ditambah pi, maka ini akan lurus ya. Jadi itulah sebabnya akarnya itu selalu yang satu Z satu, yang lain adalah minus ya. Ini kalau Z kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau contoh Z kuadrat sama dengan I. Seperti tadi, I-nya, ya, tadi kan Z kuadrat sama dengan A ya. Z kuadrat sama dengan A, A-nya kita tulis dalam polar. Sekarang kalau A-nya sama dengan I, dalam bentuk polar adalah seperti ini. Nah, seperti tadi, jawabnya adalah ini tadi theta, theta plus 2 kpi, jadi seperti ini ya. Nah, kita ingat bahwa kita coba K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada dasarnya nanti cukup 0 sama satu saja untuk kuadrat. Ya. Jadi K-nya 0, hasilnya seperti ini, ya, yaitu pi per 4 dan seterusnya, ini 5 pi per 4. Ya. Jadi, eh, apa namanya, kita bisa lihat bahwa kalau ini I, maka akarnya itu ya dibagi dua, ya. Karena dia modulusnya satu, dia di sini ya, gitu. Kemudian yang lain adalah ditambah pi, jadi ini lingkaran satuan. Oke, detailnya saya kira tidak masalah. Jadi Z kuadrat sama dengan I selalu mempunyai dua solusi dan selalu berlawanan tanda ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau pangkat 4, ya, pangkat 4 seperti tadi, ya, I-nya ditulis, ya, jadi I kalau ditulis kan jadinya, mungkin saya ingatkan lagi, cos pi per 2 plus I sin pi per 2, yang bisa ditulis secara singkat sis pi per 2. Jadi kalau Z-nya adalah R besar sis besi, maka Z pangkat 4 itu adalah R pangkat 4 sis 4 besi ya. Dan ini harus sama dengan sis pi per 2. Dengan demikian R pangkat 4 sama dengan 1. Perhatikan bahwa R itu bilangan real ya. Oleh karena itu tidak perlu. Dan harus positif karena modulus. Jadi cukup satu saja.
Sedangkan 4 besi itu sama dengan pi per 2 plus 2 kpi ya. Dengan demikian besinya adalah pi per 2 plus 2 kpi per 4 ya. Dan hasilnya bisa dilihat langsung di sini ya. Oke. Nah, jadi dicoba K-nya 0, 1, 2, 3, kemudian 4. 4 dia akan balik lagi ke 0 ya. Kalau ini 4, 4 pi dibagi 2 kan 2 pi ya. Jadi sudah periodanya. Oleh karena itu tidak memberikan bilangan kompleks yang baru. Jadi ini menarik bentuknya. Bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ini I, kemudian ini ada lingkaran satuan, kemudian akar pertama itu kuadrat, ini seperempatnya. Ya, seperempatnya, ini Z1 misalkan, yang diperoleh dari K sama dengan 0. Kemudian pada saat K-nya 1, itu berarti penjumlahannya adalah ditambah pi per 2. Ya, jadi tegak lurus gini. Oke, ini Z2 dan kemudian tegak lurus lagi. Tentu saja ini lurus dan ini satu. Ya. Jadi eh, nanti bisa dibuktikan bahwa dia selalu membentuk suatu eh, segi empat. Ini jangan percaya mata. Ini adalah segi empat persegi ya dalam hal ini. Ya. Saya kira ya, oke. Jadi detailnya bisa dicek. Nah, ini dia ada tulisannya. Keempat solusi berada pada lingkaran satuan berjarak sudut pi per 2 sehingga membentuk segi empat beraturan hasil rotasi bertahap ya. Ini tulisannya ChatGPT ya. Oleh karena itu saya detailkan di sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau Z pangkat 4 sama dengan A dan A-nya seperti ini, saya kira persis ya tadi ya, theta plus 2 kpi per 4. Jadi dengan mudah dapat dicari, tidak perlu dihafal ya, tidak perlu dihafal. Dan keempat solusinya itu tentu saja memiliki modus yang sama dan sudutnya berbeda pi per 2 ya. Jadi ini kan 2 kpi bagi 4 itu adalah kpi per 2. Nah, K-nya 1, K-nya 0, 1, 2, semuanya berbeda dengan pi per 2. Ya, dia juga akan membentuk segi empat beraturan pada bidang kompleks. Ya, jadi YouTube ini tujuannya adalah sekedar memberikan gagasan cepat saja. Nah, untuk pangkat N, ya saya kira sama. Kalau A-nya seperti ini, maka kita akan punya solusinya ya. Perhatikan, theta itu argumennya di sini plus 2 kpi per N. Dengan K-nya 012 sampai N-1. Jadi ini ada N biji. Ya. Dan titik-titik dari itu berada pada lingkaran berjari-jari R pangkat super N dan selisih argumennya itu adalah 2πn ya, dapat dilihat dari sini. Saya kira oke ya. Nah, eh, oke, jadi ini artinya solusi ini tadi tidak cukup, artinya solusi tersebar merata dan membentuk poligon beraturan karena diagonalnya itu
teratur begitu ya lebarnya di sini. Artinya ini sama, dan ini sama gitu. Sehingga membentuk poligon beraturan. Oke. Nah, eh, sekarang definisikan akar satuan ya. Root of unity jadi omega k cosinus 2 pi k per n i gini. Nah, ambil satu akar utama, katakanlah kalau k-nya 0, kita dapatkan solusi ini. Nah, solusi yang lain itu dengan mudah dapat diperoleh dari Z0 kali omega K ya. Jadi, jadi hanya penulisan lain saja ini. Tetapi punya interpretasi, eh, kita akan mendefinisikan root of unity itu berarti Z pangkat N sama dengan satu. Ya, Z N sama dengan satu. Jadi root of unity itu jawab dari persamaan ini. Ya, saya kira ini mudah ya. Jadi kalau saya punya Zn sama dengan A, ya saya bagi aja dengan Zn apa A pangkat seper NN sama dengan satu. Jadi kita cukup menyelesaikan persamaan yang ruas kanannya satu. Ya. Dan begitu kita memperoleh satu akar, akar yang lain itu tinggal dikalikan saja. Oke, ya, menjelaskan bahwa poligon yang tadi muncul secara alami. Nah, jadi sekarang sekali lagi kalau Z0 adalah semua solusi dari Zn pangkat A, ya, ini ada N ya, ada N akar. Ya. Ya, jadi, dan dia bisa ditulis seperti tadi dengan omeganya adalah root of unity. Kemudian kalau disubstitusikan kan satu akar yang begini. Ya. Nah, tetapi kita bisa membuktikan bahwa jumlah dari akar-akar ini nol. Dengan demikian jumlah dari akar-akar ini nol. Nah, eh, ini mudah dilihat dari bentuk eh, Zn min A sama dengan nol, maka jumlah akar itu adalah koefisien dari Zn min satu yang dan dia tentunya adalah nol ya. Jadi ini mudah. Oke. Jadi karena kesimetrisan juga dari geometrisnya kalau kita menjumlahkan karena dia simetris terhadap rotasi itu, maka hasil jumlahnya itu nol. Ya, saya kira cukup sekian. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Pada saat kita kuliah nanti kita berdiskusi mengenai masalah yang ada. Oke, sampai ketemu.